Halo, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami bersama yang bertemakan teori organisasi dan komunikasi dalam organisasi. Teori organisasi. Menurut Dr. Andes I. G. Wursanto, teori organisasi juga merupakan suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat, atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil dan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Macam-macam teori organisasi. 1. Teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik muncul sebagai akibat dari usaha yang ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan menentukan prinsip-prinsip yang dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi para manajer dalam melaksanakan tugas. 2. Teori birokrasi. Teori organisasi birokrasi menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan, organisasi harus menjalankan strategi sebagai berikut. Pertama, pembagian dan penugasan pekerjaan secara khusus sehingga para pemegang pekerjaan dapat menjadi ahli dalam pekerjaan masing-masing. Kedua, setiap anggota hanya bertanggung jawab secara langsung kepada seorang atasan. Wewenang dilimpahkan melalui saluran hierarki sehingga mencapai sesuatu rantai komando. Ketiga, promosi didasarkan pada masa kerja dan prestasi kerja, dan dilindungi dari pemberhentian sewenang-wenang. Dengan demikian, jabatan dalam organisasi merupakan karir seumur hidup, sehingga akan menciptakan loyalitas yang tinggi pada para anggota. Keempat, setiap pekerjaan dilakukan dengan tidak memandang bulu, tidak membeda-bedakan status sosial, dan tidak pilih kasih. Setiap orang mendapat pelayanan menurut aturan, prosedur dijalankan secara konsekuen dan formal. Kelima, tiap-tiap tugas dan pekerjaan dalam organisasi dilaksanakan menurut suatu sistem tertentu berdasarkan pada tata peraturan yang abstrak. Berdasarkan aturan tersebut, akan diperoleh keseragaman atau uniformitas dan koordinasi dari setiap tugas dan pekerjaan yang berbeda-beda. 3. Teori organisasi human relation. Teori ini beranggapan bahwa organisasi dapat diurus dengan baik dan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan apabila di dalam organisasi tersebut terdapat hubungan antar pribadi dan serasi. Teori organisasi ini mengakui pentingnya hubungan antar pribadi yang harmonis ialah hubungan yang didasarkan atas kerukunan, kekeluargaan, hormat-menghormati, dan saling menghargai. 4. Teori organisasi perilaku. Teori ini adalah suatu teori yang memandang organisasi dari segi perilaku anggota organisasi, sehingga anggota mempunyai watak, temperamen, cita-cita, keinginan yang berbeda, yang mengakibatkan perilaku dari setiap anggota organisasi berbeda-beda. 5. Teori organisasi proses. Teori ini adalah suatu teori yang memandang organisasi sebagai proses kerja sama antara sekelompok orang yang bergantung dalam sesuatu kelompok formal. 6. Teori organisasi kepemimpinan. Teori ini beranggapan bahwa berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan tergantung dari sampai seberapa jauh seorang pemimpin mampu mempengaruhi para bawahan sehingga mereka mau bekerja dengan semangat yang tinggi dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. 7. Teori organisasi fungsi. Sekelompok kegiatan yang telah menjadi fungsi dari seorang pemimpin atau manajer terdiri dari kegiatan menyusun perencanaan, pengorganisasian, memberikan motivasi atau pemberian bimbingan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. 8. Teori pengambilan keputusan. Teori ini berlandaskan kepada suatu pemikiran bahwa berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung dari berbagai keputusan yang dibuat oleh para pejabat di setiap tingkatan, baik keputusan di tingkat puncak, keputusan di tingkat menengah, maupun keputusan di tingkat bawah. 9. Teori kontingensi. Teori ini berlandaskan pada suatu pemikiran
bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendapatkan saling pengertian. Adapun rangkaian model proses komunikasi yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, tahap penciptaan gagasan yang dilakukan oleh pihak pengirim informasi. Kedua, tahap penyusunan gagasan dalam bentuk simbol atau tanda-tanda sandi. 3. Tahap pengiriman. Gagasan yang telah disusun dalam bentuk simbol-simbol atau tanda-tanda sandi disampaikan melalui saluran atau media komunikasi yang telah disediakan oleh organisasi yang bersangkutan. 4. Tahap penerima. Informasi yang dikirim oleh pihak komunikator melalui media komunikasi diterima oleh pihak penerima informasi. 5. Tahap menginterpretasikan gagasan atau pesan yang diterima. Dalam tahap ini, gagasan-gagasan atau pesan yang diterima diinterpretasikan atau diartikan. Keenam, tahap pemberian tanggapan. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir. Setelah pihak penerima berita melakukan interpretasi terhadap informasi yang diterima. Unsur-unsur komunikasi. Jadi, komunikasi mengandung 5 unsur. Yang pertama, unsur komunikator, yaitu memberi berita yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita atau orang yang diberitakan. 2. Menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, dan menyiarkan. 3. Unsur berita-berita yang disampaikan dapat dalam bentuk perintah, laporan, atau saran. 4. Komunikan, yaitu orang yang dituju pihak penjawab atau para pengunjung. Dengan kata lain, orang yang menerima berita. 5. Tanggapan atau reaksi dalam bentuk jawaban atau reaksi. Pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan internal di dalam organisasi. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dalam praktek, kegiatan komunikasi dalam organisasi itu dapat melampaui batas-batas organisasi itu sendiri. Komunikasi dalam organisasi akan berjalan dengan baik apabila arus informasi dalam organisasi tidak menghadapi hambatan. Pentingnya komunikasi dalam organisasi secara terinci dapat dilihat dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, itu menimbulkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas antara para bawahan dengan atasan, bawahan dengan bawahan, atasan dengan atasan, dan pegawai dengan organisasi atau lembaga yang bersangkutan. 2. Meningkatkan kegairahan kerja para pegawai. 3. Meningkatkan moral dan disiplin para pegawai. 4. Semua jajaran pimpinan dapat mengetahui keadaan bidang yang menjadi tugasnya. 5. Semua pegawai dapat mengetahui kebijaksanaan, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi. 6. Semua informasi, keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh para pegawai dapat dengan cepat dan tepat diperoleh. 7. Meningkatkan rasa tanggung jawab semua pegawai. 8. Menimbulkan saling pengertian di antara pegawai. 9. Meningkatkan kerjasama di antara para pegawai. 10. Meningkatkan semangat di kalangan para pegawai. Klasifikasi dan media komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam segi organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari segi peninjauannya. Dari segi sifatnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Menurut arahnya, dibedakan menjadi 6, yaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi diagonal ke atas, komunikasi diagonal ke bawah, komunikasi horizontal, dan komunikasi satu arah.
menurut lawannya dapat dibedakan menjadi 4. Komunikasi satu lawan satu, komunikasi satu lawan banyak atau kelompok, banyak lawan satu, dan kelompok lawan kelompok. Menurut keresmiannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Sasaran dan hambatan komunikasi dalam organisasi. Sasaran dalam organisasi adalah berbagai hasil yang ingin dicapai dalam proses komunikasi. Hambatan komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 3. 1. Hambatan yang bersifat teknis. Hambatan yang bersifat teknis ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai, dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Kedua, hambatan semantik. Hambatan yang disebabkan kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, hambatan perilaku. Hambatan yang disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku, baik dari komunikator maupun komunikan. Studi kasus. Saat ini Indonesia sedang dilanda penyakit berbahaya dari negeri Cina, yaitu virus corona atau COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan bahwa wabah penyakit virus corona telah menyebar luas ke seluruh dunia dan termasuk wabah besar global. Selain itu, jumlah warga yang positif terkena penyakit ini semakin bertambah banyak. Karena itu, Dinas Pemerintahan Pusat memberi informasi dari suatu badan atau dinas terkait pencegahan virus corona kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menghindari tempat-tempat keramaian dan proses belajar mengajar untuk sementara waktu dipusatkan di rumah dengan sistem belajar online dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital society. Dalam studi kasus tersebut diketahui bahwa teori yang digunakan adalah teori human relation yang merupakan hubungan antar manusia dan kemanusiaan. Dan studi kasus tersebut menggunakan jenis komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung, karena informasi yang diberikan tidak hanya melalui surat resmi tetapi juga melalui pidato langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kesimpulan, bahwa organisasi memiliki arti penting dalam masyarakat karena organisasi dapat membantu dan mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam lingkungan dan kehidupannya. Organisasi bisa sebagai pendukung proses sosialisasi yang berjalan di sebuah lingkungan bermasyarakat. Yang paling utama, organisasi merupakan tempat atau ada aspirasi dari sekelompok individu yang berbeda-beda tanpa adanya kesulitan untuk melakukan suatu kerjasama. Dengan mengikuti organisasi, masyarakat juga akan memiliki kemampuan dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah ikut organisasi. Semua masalah yang timbul dalam organisasi akan segera dapat diatasi apabila komunikasi yang berlangsung dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dalam organisasi akan berjalan dengan baik apabila arus informasi dalam organisasi tidak menghadapi hambatan. Sekian persentase dari kami. Bila ada kata yang salah terucapkan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.